Pernah nggak sih kalian lihat sistem AI yang bilang ada anomali, tapi waktu kalian tanya apa penyebabnya, jawabannya malah bikin tambah bingung? Kayak gini nih, sensor pentingnya banyak, semuanya berpengaruh. Ya, jelas saja operator pabrik jadi garuk-garuk kepala. Masalah ini terjadi di hampir semua industri yang pakai data waktu, mulai dari pabrik, sistem air, energi, sampai keuangan. AI makin pintar, tapi cara menjelaskannya masih kuno. Di video ini kita akan bahas teknologi baru bernama SHATES atau Shapley Based Time Series Explainability, sebuah terobosan penting yang bikin AI akhirnya bisa menjelaskan data waktu dengan cara yang masuk akal bagi manusia. Untuk ngerti SHATES, kita harus paham dulu kenapa metode lama gagal. Pada data tabel biasa, misalnya usia, gaji, pendidikan, fiturnya cuma belasan. Tapi pada time series, setiap detik dianggap fitur. Bayangkan, kamu punya 10 sensor, rekam data 1 jam penuh. Bukan 10 fitur, tapi 36.000 fitur. Metode Shapley tradisional harus menghitung kontribusi setiap fitur satu persatu. Dan jumlah kombinasinya eksponensial, alias meledak. Inilah yang disebut computational explosion. Kompornya masih dingin, komputernya sudah duluan panas. Belum selesai sampai di situ. Data waktu itu tidak independen. Yang terjadi di detik 5 dipengaruhi detik 4. Yang terjadi di detik 10 bisa dipengaruhi detik 7. Kalau kita acak urutannya, struktur datanya rusak dan penjelasannya jadi tidak masuk akal. Tapi Shapley, tradisional, sering menganggap semua fitur independen, dan itu fatal untuk data waktu. Nah, dari masalah-masalah tadi, muncullah ide SHATES. SHATES punya satu prinsip emas. Jangan jelasin titik data per titik, jelasin per kelompok. Alih-alih menjelaskan 36.000 titik sensor, SHATES mengelompokkannya sehingga jadi lebih sederhana namun tetap akurat. Ada 3 jenis pengelompokan yang dilakukan SHATES. 1. Pengelompokan temporal, waktu. Data waktu dibagi menjadi blok-blok, misalnya tiap 5 menit atau tiap 10 detik. Daripada lihat detik ke-1, ke-2, ke-3, SHATES melihat periode. Contohnya, kenaikan suhu di 10 menit pertama. Ini sangat berguna ketika kita ingin mendeteksi pola, apakah anomali muncul tiba-tiba atau berkembang perlahan. 2. Pengelompokan fitur sensor. Sensor-sensor yang saling berhubungan dijadikan satu kelompok, misalnya dalam sistem pengolahan air. Sensor tekanan, suhu, dan aliran di tangki A digabung menjadi satu. Ini membantu operator langsung tahu komponen mana yang bermasalah, bukan cuma sensor mana. 3. Pengelompokan multifitur. Waktu plus sensor sekaligus. Ini versi paling canggih. SHATES mengelompokkan waktu dan fitur dalam blok-blok 2 dimensi. Contoh, hubungan yang bisa ditemukan. Kenaikan suhu di awal membuat tekanan turun di akhir. Interaksi seperti ini hampir mustahil dijelaskan oleh metode lama. SHATES tidak hanya teori, sudah diuji pada SWT, sebuah sistem pengolahan air modern yang sering digunakan untuk penelitian keamanan siber. Di SWT ada 2 jenis data, data normal, data saat terjadi serangan hacker. Misalnya, hacker memalsukan data level air, mematikan pompa, atau membuat sensor melaporkan nilai palsu. Yang menarik adalah hasilnya. Metode lama, seperti Shapley tradisional, sering menghasilkan noise. Terlalu banyak fitur dianggap penting. Operator jadi kebingungan, tidak tahu mana yang benar-benar jadi pemicu. Sementara, SHATES memberikan hasil yang jauh lebih bersih. Ia menunjuk secara spesifik sensor mana yang mencurigakan periode waktunya, kapan dan bagaimana pola anomali muncul. Dengan kata lain, SHATES membuat AI bisa berbicara dengan bahasa manusia. Kalau kita sederhanakan, perbandingannya seperti ini. Metode lama, detail, lambat, sulit dibaca. SHATES, ringkas, cepat, mudah dipahami. SHATES melihat gambaran besar tanpa kehilangan makna, dan yang paling penting, praktis.
Dan dalam dunia industri, hal ini sangat penting, karena keputusan harus diambil cepat dan tepat. SHTS membuka pintu besar untuk penerapan AI di industri berisiko tinggi, air and energi manufaktur pabrik, kimia otomotif otonom, hingga keamanan cyber industri. Orang lapangan tidak butuh ribuan angka, mereka butuh jawaban singkat. Masalahnya di komponen ini, periode ini, dipicu oleh pola data ini. Dan SHTS memberikan jawaban itu. Di masa depan, peneliti ingin membuat pengelompokan SHTS ini otomatis, tanpa harus diatur manual oleh manusia. Kalau ini berhasil, SHTS bisa jadi standar baru dalam explainable AI untuk data waktu. Dan mungkin, AI akhirnya bukan cuma pintar memprediksi, tapi juga pintar menjelaskan.